Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Turki. Baik, negara Turki itu merupakan negara yang tumbuh sejak tahun 1924. Penduduknya mencapai 72 juta dan akan tumbuh menjadi 100 juta dalam kurun waktu 30 tahun lamanya. Sekitar 30% penduduknya atau 21 juta orang itu merupakan rentang usia dari 0 sampai 14 tahun. Lebih dari 65% atau 40 juta orangnya itu merupakan golongan dari usia 15 sampai 64 tahun. Dan sekitar 5%-nya atau 4 juta orangnya itu yang lebih dari 65 tahun. Itu laporan dari PBB pada tahun 2003 dan sebanyak 99% mereka menganut agama Islam. Kemudian di Turki itu ada 2 lembaga yang mengurusi pendidikan. Yang pertama adalah Kementerian Pendidikan Nasional yang mengurusi jenjang pendidikan dasar, formal, dan menengah, serta pendidikan non-formal. Kementerian Pendidikan mencakup organisasi dari pusat hingga provinsi serta perwakilan di luar negeri. Menteri merupakan anggota parlemen yang dicalonkan oleh Perdana Menteri. Lembaga yang kedua adalah Dewan Pendidikan Tinggi yang mengelola satuan pendidikan tinggi. Ketua Dewan Pendidikan Tinggi bukan merupakan pegawai negeri yang ditunjuk oleh Presiden. Kemudian sistem pendidikan di Turki. Sistem pendidikan di Turki itu mencakup pendidikan jalur formal dan non-formal. Jalur formal itu meliputi 4 jenjang, yaitu prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal tersedia bagi tiap orang yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal atau bagi mereka yang ingin mengembangkan tingkat pendidikannya atau untuk mereka yang drop out. Pendidikan formal sendiri itu didahului dengan pendidikan prasekolah yang sifatnya wajib. Tingkat pertumbuhan prasekolahnya itu 9,8%, lebih rendah 2,1% dibandingkan di kawasan Asia Tenggara. Kementerian Pendidikan sudah mengembangkan kebijakan untuk mendorong sampai tingkat 16% dalam 5 tahun. Kemudian pada tahun 1997, wajib belajar ditingkatkan menjadi 8 tahun, dimulai bagi tiap anak usia 6 tahun. Pada tahun 2004, sekitar 90% usia tersebut sudah mengenyam pendidikan dasar. Hampir 10 juta anak tersebar di 35.000 sekolah, baik negeri maupun swasta, dengan dukungan 375.000 guru. Untuk sekolah negeri tidak dipungut biaya apapun. Kemudian untuk pendidikan menengah tidak wajib, umumnya 3 tahun dan kadang-kadang bisa sampai 4 tahun. Telah ada hampir 1, juta siswa atau 37% mencakup usia wajib belajar dan sekitar 2.637 sekolah menengah dengan dukungan guru sebanyak 72.609 orang. Kemudian untuk jenjang perguruan tinggi, ada kompetensi ketat untuk masuk melalui suatu sistem seleksi. Seleksi ini menempatkan mahasiswa untuk menempuh pendidikan selama 4,5 tahun atau sampai dengan 6 tahun, yaitu tingkat sarjana. Untuk perguruan vokasi sekitar 4 tahun atau kuliah di universitas terbuka, pada tahun 2003 ada sekitar 1,5 juta siswa yang mengikuti seleksi. Dan pada tahun 2004 hampir mencapai 1,9 juta dan hanya 400.000 siswa yang dapat diterima. Jumlah peminat pun mencakup 40% jumlah penduduk dan minimal berusia 18 tahun. Ada juga 53 perguruan tinggi dan 19 perguruan tinggi swasta termasuk universitas terbuka dan sekitar 1,5 juta siswa dengan 60.000 tenaga pendidik. Kemudian untuk kurikulumnya, untuk kurikulum di negeri Turki ini, Kementerian menentukan kurikulum untuk tiap-tiap mata pelajaran. Kementerian menentukan bagaimana pengajarannya dan juga jumlah pelajarannya. Guru menentukan sendiri rencana tahunan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu mata pelajaran tersebut. Para guru pun sempat mengeluh karena jangkauan tiap mata pelajaran begitu luas dibandingkan kebutuhan siswa dengan jumlah jam yang terbatas. Hal ini mendorong penggunaan model diktatis, metode teacher oriented. Kemudian untuk tujuan kurikulum tersebut atau tujuan kurikulernya, kurikulum menentukan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut sedikit porsinya bagi tujuan kognitif. Tujuan tersebut disamakan untuk semua siswa. Dan ujian
pun diadakan masing-masing jenjang guna menetapkan kualitasnya. Ada ujian nasional dengan skala kelulusan 8 untuk diterima di sekolah bergengsi atau sekolah swasta. Di tingkat perguruan tinggi ada ujian nasional dengan standar penilaian 11. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.